Halo semua, saya Hedi. Kali ini saya akan membahas satu emiten di portofolio saya yang ternyata kini mengalami penurunan yang sangat signifikan. Tidaknya signifikan menurut saya pribadi. Emiten tersebut yakni UNVR. Saya mulai berinvestasi pada UNVR di harga kurang lebih 6 ribuan. Yakni pada saat dividen yieldnya di harga tersebut sudah menarik, yakni di atas 3%. Saya memiliki keyakinan bahwa setelah ekonomi kembali normal, kinerja Unilever ini akan kembali membaik. Dan setelah laporan keuangan triwulan pertama tahun 2021 keluar, ternyata kinerjanya kembali menurun lebih dalam. Namun estimasi dividen yieldnya masih menarik, oleh karena penurunan harga sahamnya lebih dalam dibandingkan dengan penurunan kinerjanya. Jadi saya kembali melakukan averaging down untuk kedua kalinya. Saya terus membeli secara bertahap hingga keluar laporan keuangan triwulan kedua tahun 2021 yang ternyata juga mengalami penurunan. Namun saya melihat estimasi dividen yieldnya masih menarik, tapi setelah saya melakukan analisa secara mendalam, saya menemukan bahwa rasio utang jangka panjang dibanding dengan ekuitasnya sudah lebih dari 50%. Saya sangat memperhatikan rasio hutang tersebut karena menyangkut keberlangsungan perusahaan. Perusahaan dengan rasio hutang jangka panjang dibandingkan dengan ekuitasnya yang di atas 50% berisiko mengalami suspensi karena gagal bayar hutang-hutangnya. Jadi saya menyoroti rasio utang tersebut. Dan langsung saja saya menurunkan derajat Unilever dari blue chip menjadi emiten non blue chip yang under value. Saya pribadi mengalami kerugian yang cukup besar dari investasi pada emiten ini, bahkan mengalami capital loss lebih dari 30%. Saya pribadi juga cukup banyak memiliki emiten ini karena saya menggolongkannya ke dalam blue chip. Saya akan memberikan porsi lebih banyak dibandingkan dengan portofolio saya untuk emiten blue chip yang under value. Namun meskipun demikian, jumlahnya tidak terlalu banyak sehingga mendominasi portofolio saya. Hal itulah yang membuat meskipun saya banyak memiliki emiten ini, penurunan kinerjanya tidak berdampak banyak terhadap portofolio saya secara keseluruhan. Nah, ketika saya menurunkan derajatnya dari blue chip under value menjadi emiten under value biasa, maka porsi kepemilikannya dibandingkan dengan portofolio saya menjadi berkurang. Nah, saya apakan kelebihan tersebut? Apakah saya akan melakukan cut loss? Tentu saja tidak. Saya masih berani memegang Unilever ini, bahkan ketika harga sahamnya turun lebih dalam lagi. Saya juga bahkan telah siap menerima konsekuensi terburuk, yakni mengalami suspensi karena masalah hutang. Namun hal tersebut mungkin tidak terjadi karena hutang jangka panjang Unilever ini tidak terdiri dari hutang bank maupun hutang obligasi jangka panjang. Hutang jangka panjang tersebut lebih terdiri dari hutang pajak, hutang imbalan kerja jangka panjang, dan hutang sewa. Rasionya mengalami peningkatan bukan karena hutang jangka panjangnya yang mengalami peningkatan signifikan, melainkan karena ekuitasnya yang mengalami penurunan akibat pembagian dividen. Dan itu juga bisa menjadi risiko karena selama ini Unilever membagikan 100% dari laba bersihnya. Jadi dengan adanya penurunan ekuitas ini, bisa saja pada tahun-tahun berikutnya dividen pada hasilnya akan dipotong agar tidak sampai menurunkan ekuitasnya. Atau bahkan skenario terburuknya adalah emiten ini tidak membagikan dividen di tahun berikutnya, karena ada beberapa emiten-emiten blue chip lainnya yang memiliki riwayat pembagian dividen yang bagus tiba-tiba tidak membagikan dividen akibat penurunan ekonomi saat ini. Meskipun demikian, saya tidak melakukan cut loss. Namun, saya tidak
melakukan averaging down lagi atau pembelian kembali, karena porsinya telah melebihi batas saya. Saya akan kembali membelinya ketika nilai beli Unilever saya yang sekarang ini sudah di bawah batas. Entah itu karena saya terus melakukan deposit atau karena portofolio saya mengalami peningkatan akibat keuntungan dari emiten lain. Jadi dengan demikian, saya mungkin akan membelinya kembali setelah aset saham saya sudah 2 atau 3 kali lipat dari aset saya saat ini. Saya juga menerapkan prinsip investasi Dando Investing yang saya dapat dari buku yang baru-baru ini saya baca, yaitu The Dando Investor, karya Maurice Fabre. Satu prinsip yang saya terapkan dari buku tersebut, yakni saya berinvestasi pada perusahaan yang tengah mengalami penurunan, yang mungkin penurunan tersebut hanya sementara, dan investor lain cenderung mengalami ketakutan yang dirasa cukup berlebihan. Dilihat dari rasio PE rasio dan PEV dari emiten ini yang mengalami penurunan, yang mengindikasikan bahwa penurunan harga sahamnya lebih cepat dibandingkan dengan penurunan kinerja laba bersih dan ekuitasnya, yang mungkin bisa dikatakan emiten ini tengah mengalami koreksi. Penurunan kinerja emiten ini mungkin akan bersifat sementara selama kondisi seperti saat ini masih tetap terjadi. Namun itu semua hanya prediksi, tapi saya telah mengelola prediksi dan risiko tersebut dengan cukup baik. Apabila estimasi saya benar, maka saya beruntung memiliki emiten ini di harga yang sangat murah, dan saya bisa menikmati dividennya dengan yield yang sangat menarik di tahun-tahun berikutnya. Dan apabila ternyata salah, kemungkinan buruknya yaitu emiten ini akan mengalami sideways, seperti halnya emiten-emiten blue chip lain yang overvalue. Jadi saya tetap masih bisa memperoleh dividen sembari menunggu harga sahamnya mengalami rebound atau rekoreksi di harga wajarnya. Dan apabila ternyata prediksi saya benar-benar salah dan emiten ini mengalami failed, saya tidak mengalami kerugian yang besar, dan kerugian tersebut dengan sangat mudah bisa ditutupi oleh keuntungan dari emiten lain. Jadi itulah prinsip dasar dari The Dando Investing ini, yakni jika saya benar, maka saya menang dan untung banyak, dan apabila salah, saya tidak mengalami banyak kerugian. Mungkin itu saja pembahasan singkat saya mengenai emiten Unilever ini dan mengenai buku yang baru-baru ini saya baca. Saya tidak bermaksud memberikan rekomendasi maupun tidak merekomendasi. Kita hendaknya tetap melakukan analisa sendiri sesuai dengan preferensi masing-masing, khususnya melakukan diversifikasi, karena tidak ada yang bisa kita prediksi di masa depan secara pasti. Apapun bisa terjadi di masa depan. Segala keputusan ataupun tindakan yang diambil berdasarkan informasi dari video ini tetap menjadi tanggung jawab pribadi. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.